Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handriatino, NPM 2019 Fakultas Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Wireless Network Security adalah salah satu jenis jaringan berdasarkan media komunikasinya yang memungkinkan perangkat-perangkat lainnya seperti komputer, HP, dan lain-lain bisa saling berkomunikasi secara wireless atau tanpa kabel. Wireless network umumnya diimplementasikan menggunakan komunikasi radio. Implementasi ini berada pada level lapisan fisik atau physical layer dari OSI model. IEEE 802.11a adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari standar IEEE 802.11 yang asli, namun bekerja pada bandwidth 5,8 GHz dengan kecepatan maksimum hingga 50 Mbps. Metode transmisi yang digunakan adalah Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM yang mengizinkan pentransmisian data secara paralel di dalam subfrekuensi. Penggunaan OFDM memiliki keunggulan resistansi terhadap interferensi dengan gelombang lain, dan tentunya peningkatan throughput standar ini selesai diratifikasi pada tahun 1999. SerKey atau web adalah suatu metode pengamanan jaringan kabel, disebut juga dengan SerKey autentikasi. SerKey autentikasi adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan web, enkripsi web, menggunakan kunci yang dimasukkan atau oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Proses SerKey authentication. Yang pertama, klien meminta asosiasi ke access point. Langkah ini sama seperti open system autentikasi. Access point mengirimkan text challenge ke klien secara transparan. 3. Klien akan memberikan respon dengan mengenkripsi text challenge dengan menggunakan kunci web dan mengirimkan kembali access point. 4. Access point memberi respon atas tanggapan klien. Access point akan melakukan describe terhadap respon enkripsi dari klien untuk melakukan verifikasi bahwa text challenge dienkripsi dengan menggunakan web key yang sesuai. Pada proses ini, access point akan menentukan apakah klien sudah memberikan kunci web yang sesuai. Apabila kunci web yang diberikan oleh klien sudah benar, maka access point akan merespon positif dan langsung mengautentikasi klien. Namun bila kunci web yang dimasukkan klien salah, access point akan merespon negatif dan klien tidak akan diberi autentifikasi. Dan demikian klien tidak akan terautentikasi dan terasosiasi. Layered Equivalent Privasi atau WEP adalah algoritma keamanan untuk jaringan nirkabel IEEE 802.9. Diperkenalkan sebagai bagian dari standar 802.11 asli yang diratifikasi pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk memberikan kerahasiaan data yang sebanding dengan jaringan kabel tradisional. WEP dikenali dengan kuncinya 10 atau 26 digit heksadesimal atau 40 atau 104 bit pada satu waktu, digunakan secara luas dan seringkali merupakan pilihan keamanan pertama yang diberikan kepada pengguna oleh alat konfigurasi router. Pada tahun 2003, Wi-Fi Alliance mengumumkan bahwa web telah diganti oleh Wi-Fi Protected Access atau WPA pada tahun 2004 dengan ratifikasi standar 802.11 penuh, yaitu WPA 2. IEEE menyatakan bahwa Web 40 dan Web 104 telah ditinggalkan. Web adalah satu-satunya protokol enkripsi yang tersedia untuk perangkat 802.11a dan 802.11b yang dibangun sebelum standar WPA yang tersedia untuk perangkat 802.11g. Namun beberapa perangkat 802.11b kemudian dibekali dengan pembaruan firmware atau perangkat lunak untuk mengaktifkannya WPA dan perangkat yang lebih baru memilikinya. Sistem keamanan jaringan wireless LAN. Sistem keamanan jaringan komputer pada LAN kabel akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong atau di-tap. Sedangkan pada wireless LAN, security akan hilang apabila data dikirimkan tanpa metode perlindungan. Pencegahan performansi pada wireless data dapat dilakukan dengan menggunakan metode enkripsi atau dengan metode transmisi. Separative spectrum atau security juga dapat dilakukan dengan menggunakan identifikasi dan validasi terminal yang akan mengakses sistem tanpa pengontrolan security. Akses seperti jamming paket, airborne virus, tapping, dan lain-lain dapat terjadi dan tidak dapat terdeteksi oleh layar
terbawah dari opsi atau fisikal dan data link. Oleh sebab itu, yang harus menjadi perhatian adalah sistem keamanan jaringan komputer yang berbasis baris LAN. TCP handshake. Secara mudahnya dikenal dengan handshake adalah jabat tangan digital secara wireless yang terjadi antara dua device atau lebih. Handshake pada dasarnya melalui 3 tahap proses yang dilakukan oleh mesin-mesin tersebut ketika berkenalan untuk menyambung koneksi satu sama lain. Sederhana, ketika dua mesin hendak diperkenalan, mereka akan berjabat tangan atau handshake terlebih dahulu, dan beginilah prosesnya. Yang pertama, mesin satu mengirimkan paket TCP atau SYN untuk sinkronisasi. Yang kedua, mesin 2 mengenali permintaan mesin 1 dari paket SYN-nya. Kemudian mesin 2 mengirimkan paket SYN-nya sendiri atau SYN atau ACK. Yang ketiga, mesin 1 mengenali paket SYN dari mesin 2 sebagai salam perkenalan. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Media transmisi wire. Media transmisi wire disebut juga media transmisi duit. Artinya duit. Media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi twisted pair kabel, koaksial kabel atau kabel koaksial, dan fiber optik kabel atau kabel serat optik. Sinyal yang melewati media-media tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media. Twisted pair dan koaksial kabel menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik. Optical fiber atau serat optik menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk cahaya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.